semuanya, perkenalkan nama saya Arini Hidayati. Saya dari kelas 85. Di sini saya akan menceritakan tentang dongeng Timun Mas. Penasaran sama ceritanya gimana? Yuk simak baik-baik. Oke. Jadi saya akan menceritakan tentang sebuah kisah dongeng Timun Mas. Alkisah, pada zaman dahulu ada satu janda tua yang tidak memiliki keluarga dan dia hidup sendirian di hutan. Suatu hari dia ingin memiliki satu anak, tetapi dia tidak bisa karena Tuhan tidak memberinya anak. Dan setiap malam dia selalu merenungi kesepiannya. Suatu malam dia berhalusinasi memiliki punya anak. Dia selalu berkata, "Ya Tuhan, aku ingin memiliki anak, tapi tidak bisa." Dan kata-kata itu didengar oleh sang raksasa. Raksasa selalu mencari sang rusa. Dia selalu mencari setiap malam. Dan dia selalu melewati gubuk sang nenek. Dan dia mendengarnya. Dan dia memanggil nenek tersebut. "Wahai nenek tua, aku akan memberikan kau anak, tetapi kau harus mendengarkan syarat yang aku kasih." Dan nenek itu berkata, "Wahai raksasa, aku ingin kau memberikan aku anak, tapi bagaimana caranya?" Sang raksasa itu lalu menjawab, "Aku bisa memberikan kau satu biji. Oh iya, ini biji dari langit. Aku dapat dari kerajaan yang ada di langit." Dan nenek itu menjawab, "Raksasa, bolehkah kau kasih padaku satu saja?" Kata raksasa, "Tentu, aku akan memberikannya kepadamu. Tapi kau harus dengarkan satu syarat." "Apa itu syarat yang harus aku ketahui?" Dengan menjawab gembira, raksasa berkata, "Syaratnya adalah nanti ketika anak itu lahir, kau harus memberikan kepadaku. Kalau jika anaknya laki-laki, maka itu untukmu. Tetapi kalau lahirnya sebuah bayi perempuan, berikan kepadaku." Nenek berkata, "Baiklah raksasa, aku setuju." Tapi dalam hati nenek merenungi karena dia berpikir kalau misalnya anaknya adalah perempuan, dia pasti harus mengikhlaskan anak tersebut. Tapi dia gak apa-apa. Dan dikasihlah biji tersebut kepada sang nenek. Hari demi hari, nenek itu menanam semua biji yang diberikan oleh sang raksasa. Oh iya, dia menanamnya semuanya di lahan belakang rumah dia. Dan tumbuhlah satu buah timun yang sangat besar. Lalu dia memetiknya dengan perlahan. Dan dia membawanya masuk ke dalam rumah. Dan dia potong dengan perlahan. Dan dia sangat terkejut. Kenapa? Karena yang keluar adalah bayi perempuan. Tapi di situ nenek sangat sedih karena pasti bayi itu akan diambil oleh sang raksasa. Di situ sang raksasa mendatangi rumah nenek dan dia berkata, "Wahai nenek tua, berikan bayi itu kepadaku." Dan nenek berkata, "Wahai raksasa, tolonglah, jangan ambil sekarang.
karena dia sangat kecil untuk kau makan. Bagiku, menurutku kau tidak bagus untuk makannya karena dia masih sangat kecil dan menurutku tidak sangat enak untuk kau makan karena dia sangat kecil. Nenek berkata seperti itu. Dan raksasa bilang seperti ini. Baiklah, aku akan datang lagi untuk tahun kemudian. Nah, terus sekarang anak itu sudah menjadi wanita yang cantik, pintar, rajin, baik hati. Dia sudah menjadi wanita dewasa. Nah, raksasa pun datang. Wahai nenek tua, sekarang serahkan anak itu kepadaku karena dia harus aku makan. Dan nenek berkata, raksasa, dia masih sangat kecil, dia sangat kurus. Untuk kau makan, kurasa tidak bagus karena badannya kurang besar. Nah, habis itu raksasa menjawab, ya sudah, aku akan datang lagi nanti. Kemudian raksasa itu pergi sambil berkata seperti itu. Dan nenek langsung sedih karena dia takut kehilangan sang putrinya. Oh iya, sang putrinya sedang ada di lingkungan perkebunan dan dia sedang memetik bunga melati. Dan saat dia lagi memetik bunga melati, dia bertemu dengan sang kakek tua. Kakek tua berkata, wahai anak muda, tolong kamu mendengarkan ceritaku. Dia pun sangat kebingungan kenapa kakek itu tiba-tiba ngomong seperti itu. Dan dia bilang, tolong kamu harus dengarkan aku. Aku adalah raja dari kerajaan langit. Dia berkata seperti itu. Nah, lalu Timun Mas langsung mau mendengarnya. Timun Mas berkata, silakan kakek, kakek boleh cerita apapun itu. Dia mau mendengarkannya. Sang kakek pun cerita tentang kisah Timun Mas dari dia belum ada sampai sekarang. Dan dia sangat terkejut. Timun Mas merasa tidak percaya diri karena waktu tahu kejadian itu. Tapi sang kakek bilang, aku akan memberimu 3 kantong ajaib. Kamu jaga dan kamu rawat sampai raksasa mengambilmu. Kakek itu berkata. Nah, habis itu si Timun Mas dia mau mengambilnya dan dia bawalah pulang. Sesampainya dia di rumah, bertemu dia dengan sang ibu. Dia menceritakan kronologi dari cerita dia bersama kakek. Oh iya, sang kakek menceritakan itu karena dia tahu raksasa sangat jahat dan ingin memakan Timun Mas. Sang Timun Mas pun berkata kepada ibu, ibu, ini aku diberikan 3 kantong dari kakek tua tersebut. Ibunya pun kebingungan, kenapa sang kakek memberikan itu? Oh iya, sang kakek memberikan itu karena dia ingin sang Timun Mas selalu bersama ibunya. Sang ibunya pun terkejut karena tahu kalau putrinya sudah tahu cerita tersebut. Dan suatu hari di umur dia yang sudah 20 tahun itu, raksasa kembali datang dengan amarah dan kegeraman yang sudah dia pendam. Dia berkata kepada nenek tersebut, wahai nenek tua, berikan Timun Mas kepadaku. Aku sudah lapar untuk menunggu dia. Dan nenek berkata,
"Raksasa, dia masih sangat kurus. Janganlah kau ambil, tunggulah seminggu lagi." Nah, raksasa pas mendengar itu langsung pergi. Dia berkata, "Aku akan datang lagi seminggu. Kalau kau tidak menyerahkannya kepadaku, habis dia di tanganku. Aku akan mengambilnya dengan paksa," kata raksasa tersebut. Lalu sudah seminggu kemudian, oh iya, si raksasa datang ke rumah sang ibu tua. Pas raksasa sudah datang, raksasa melihat rumah itu. Ternyata rumah itu sudah kosong, tidak ada satupun orang. Ternyata Timun Mas membawa ibunya pergi ke goa yang sangat jauh, supaya raksasa tidak mengambilnya dan tidak memarahi sang ibu. Dan dia pergi lari ke gunung. Dan raksasa pun sangat geram waktu tahu tidak ada seisi pun orang di dalam rumah itu. Tetapi raksasa tidak akan pernah menyerah. Dia mencari di seluruh hutan sampai ketemu. Dan tiba-tiba ketemu di salah satu gunung. Dan Timun Mas sangat terkejut karena raksasa bisa menemuinya. Dia bilang, "Aduh, aku sudah ketahuan kepada raksasa. Aku harus melakukan apa?" Dan habis itu dia langsung berlari menjauh dari sang raksasa. Raksasa waktu melihat itu, dia berkata, "Wahai Timun Mas, kembali kau kepadaku. Aku akan memakanmu." Raksasa berkata seperti itu. Timun Mas bilang, "Tidak akan, aku gak akan mau dimakan denganmu." Dia sambil berlari ngomong seperti itu. Dan sang raksasa tidak menyerah. Dia mengejarnya walaupun jarak yang sangat jauh, tapi dia harus mendapatkan sang Timun Mas. Sang Timun Mas pun berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Dan dia ingat bahwa dia dikasih 3 kantong dari kakek tua tersebut. Dia melemparkan satu, yaitu adalah duri. Duri itu dia lemparkan ke tanah dan tanah itu menjadi pohon yang berduri. Dan raksasa itu terkejut melihat ada pohon berduri di kawasan tersebut. Lalu raksasa berpikir, bagaimana caranya aku mengejar Timun Mas? Dan akhirnya dia bisa melewati semua pohon-pohon tinggi yang ada durinya itu. Dan dia masih bisa mengejar sang Timun Mas. Sang Timun Mas pun terkejut melihat sang raksasa bisa mengejarnya. Dan dia tidak menyerah. Dia lemparkan seisi kantong yang berisi garam. Dan dia lemparkan ke tanah. Dan tanah itu menjadi lautan yang sangat asin. Raksasa sangat terkejut karena tiba-tiba ada lautan yang sangat panjang dan jaraknya sangat jauh dari raksasa dan sang Timun Mas. Di situ dia sudah sangat geram, tapi dia mengeluarkan jurus sakti dia. Dan akhirnya dia bisa mengejar kembali sang Timun Mas. Sang Timun Mas sangat terkejut
dan dia berlari sejauh-jauhnya. Dan di dalam kantong yang tersisa satu itu adalah terasi, dan dia lemparkan ke tanah. Dan terasi itu menjadi lumpur yang sangat ekstrim dan sangat dalam. Tapi raksasa tersebut tidak takut dan tidak terkejut melihatnya, karena dia sudah melewati 2 rintangan yang diberikan kepada sang timun mas. Padahal semuanya yang ada di sana tenggelam karena lumpur tersebut. Dan dia mencoba melewati rintangan lumpur tersebut. Dan setibanya dia di tengah, tiba-tiba dia tenggelam karena lumpur tersebut bisa menenggelamkan apapun itu. Dan akhirnya sang raksasa tersebut mati. Dan setelah itu sang timun mas bahagia karena sudah tidak ada yang mengganggu hidupnya. Dan dia pulang bersama ibunya ke gubuk tersebut. Dan dia di sana hidup bahagia. Bertahun-tahun kemudian ada seorang pangeran yang sangat tampan sekali. Dia melihat sang timun mas yang sedang memetik bunga melati. Dan dia menikahkan sang timun mas tersebut. Dan dia membawa timun mas dan sang ibu ke kerajaan. Dan mereka hidup bersama selamanya sampai akhir hayat. Kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus tetap menjadi orang yang percaya diri, selalu baik, dan kita harus meminta pertolongan kepada yang di atas. Demikian dari saya. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.